Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For students class 10 lintas minat atau peminatan. We continue our last discussion about technology advances, and in this text we talk about report text ya. Kita di sini berbicara tentang report text. What is report text? Report text itu teks yang mendeskripsikan the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena. Ya, bagaimana sesuatu itu dijelaskan secara umum yang bisa satu hal yang alami atau buatan manusia atau fenomena sosial. Ya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang smartphone smartphone. Dan ada tugas kalian waktu itu menulis atau di halaman 34 itu mengartikan beberapa new vocabularies atau kata-kata baru, kata-kata sulit yang bisa kita pelajari. Coba kita cek jawabanmu kamu lihat di catatanmu. Breed itu noun itu jenis, breed jenis. Kalau ada breeding itu pembudidayaan. Tapi di sini artinya breed, di sini jenis. Number 2 is magnifying glass, itu kaca pembesar. Detect, mendeteksi. Correspond itu menyerupai. Interference, gangguan Fundamentally itu pada dasarnya. Terus transmit itu mengirimkan. Attempt, mencoba. Disable itu menonaktifkan. Default itu standar Nah, ada 5 pertanyaan What is the definition of smartphone? Itu bisa kalian lihat apa definisi itu di paragraf 1. Smartphone is a mobile or cell phone with a computer that allows people to do many things they can do on a computer. Oke, itu jawabannya. Jawaban itu udah benar What are the functions of smartphone? Function di sini people can access itu di paragraf 2 anak. Paragraf 2, people can access the internet with a web browser. Nah itu. They can also send, itu pokoknya sampai kalimat terakhir paragraf 2 itu adalah fungsi dari smartphone. Number 3, what do you know about smartphone apps? Apa yang kamu tahu tentang aplikasi smartphone? Jadi ada di paragraf 3 itu kan. Smartphone apps itu ini. There are many smartphone apps that provide additional services such as listening to stream musik dan lain-lain Ada 2 kemungkinan jawaban. Yang paragraf 3 kalimat pertama, apa itu smartphone apps, adalah the apps that provide atau application that provide additional services such as listening to music sampai titik. Atau yang kedua, many apps provide an alternative to using a web browser for a particular web service. Itu bisa juga. Jadi intinya di paragraf 3. Terus number 4, what is the main idea of fourth paragraph?
berapa 1 2 3 4. Main idea-nya itu biasanya di kalimat pertama ya. Yaitu kalimat pertama, smartphone is basically a computer that has special input and output devices and corresponding software that together provide the smartphone capabilities. Itu kalau mau simpelnya ya. Kalau mau diringkes ya, apa ini, main idea-nya adalah computer that special input output devices as corresponding software that together provide the smartphone capabilities. Jadi paragraf 4 itu bisa juga the capability of smartphone, itu bisa ya, atau the basic of smartphone. Kalau mau lebih ringkasnya lagi itu bisa. Number 5, according to your opinion, what happens if there is no smartphone? Menurutmu kalau nggak ada smartphone gimana ya? Nah ini kembali kepada fungsi tadi. Kalau nggak ada smartphone ya fungsinya, contohnya we cannot access the internet easily. Kita nggak bisa akses internet dengan mudah, ya kan? Our communication is not so fast. Komunikasi kita nggak secepat kalau ada smartphone ya. Kalau hanya telepon, SMS kan komunikasinya agak lambat. Oke ya, jadi itu dari jawaban yang sudah kalian kerjakan. Sekarang number 35 itu ada printer ya, di situ printer, dan ini ada 10 kosakata. Jawabanmu yang mana? Nah, kita cek jawabanmu benar apa salah. A printer in an external output device ya, ini butuh kata benda. Printer adalah sebuah alat ya, eksternal ya, output itu yang keluar, that takes data, yang mengambil data from a computer, dari komputer, and generates output in the form of graphic or text on a paper, dan mengenerasikan atau mengubah keluarnya dalam bentuk grafik atau teks di kertas. Number 2, the bla 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 computer printer started. Nah, ini karena ini mulai berarti the history ya. Nomor 2 the history. Dari mana startednya itu? Mulainya 1938 ketika namanya Chester Carlson invented a dry printing apa ini? Nomor 3 printing bla bla bla, printing proses ngeprint, disebut electrography commonly called Xerox. Nah, ini jadi printer itu berawal dari Chester Carlson ya, yang bisa bikin Xerox nanti akhirnya jadi mesin fotokopi. The foundation, dasar dari titik-titik teknologi for laser printers to come ya, nanti dari situ jadi printer laser ya, dari Xerox itu. In 1953 the first high speed printer was developed by Remington. Nah, ini 1953 adalah high speed printer yang dikembangkan oleh Remington Rand untuk digunakan di Univac Computer. There are two bla 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 printers. Ada dua titik-titik, dua tipe ya, ada two types of printers. They are impact printer and non-impact printers. Impact printer make contact with the paper. Dot matrix printer, daisy wheel printer, line paper. Jadi ini impact printer itu jadi printernya berpengaruh langsung dalam kertas, kayak red itu berarti impact printer. Kalau on the other hand, di pihak lain, non impact printer do not use striking device on the paper ya. Tadi kan kalau impact itu kena ke kertasnya, yang satunya non impact itu tidak langsung kena kertas. A computer printer allows a printer computer mengizinkan a user, seorang pengguna, untuk mengeprint items on paper, mengeprint hal-hal dalam kertas, di atas kertas.
such as seperti letters, surat, and bla bla bla, surat and pictures. Bedanya itu pictures. Nomor 8. Mostly a printer prints under the bla bla bla. Under the control of computer. Printer semuanya di bawah kontrol komputer. Tapi sekarang ada printer di bawah kontrol smartphone. Tapi kembali lagi, smartphone itu adalah komputer yang digabung dengan HP. Many can also, banyak orang bisa bekerja atau banyak printer bisa bekerja sebagai mesin fotokopi or with atau dengan digital kamera atau langsung dengan kamera digital to print directly, untuk ngeprint secara langsung tanpa menggunakan komputer. Itu adalah text report yang sudah kalian kerjakan kemarin. Terima kasih anak-anak yang mengerjakan, semoga jadi anak yang berhasil itu anak-anak ya, pinter-pinter. Nah, di halaman 36 itu kapan hari Pak Wiran menyuruh untuk melihat video untuk passive text ya. Pak Wiran anggap kalian sudah paham penjelasannya. Tapi yang untuk pronoun tak jelaskan ulang. Halaman 36. Pronoun itu kata ganti anak-anak ya. Nah, pronoun itu kata ganti itu posisinya ada di sini, ada 1 2 3 4 5 posisi. Posisi pertamanya sebagai subjek. Subjek pronoun sebagai subjek. Itu I. Subjek itu apa Pak? Subjek itu yang melakukan pekerjaan, biasanya di awal kalimat. I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, selain orang, we, kami, you, kamu atau kalian, they, mereka. Nah, kalau jadi objek, yaitu objek itu setelah kata kerja, setelah to be, nggak mungkin setelah to be ya, setelah kata kerja ya, jadi objek, maka I jadi me, you jadi tetap you, he jadi him, she jadi her, it tetap it, we jadi us, you tetap you, they jadi them. Jadi yang tetap itu adalah you, it, sama ya you. You yang pertama apa bedanya Pak? You yang pertama itu kamu, you yang kedua adalah kalian. Nah, ditunjukkan ini. Posesif objektif itu adalah kepemilikan. Jadi pronoun yang diikuti kata benda yang dimiliki. Milik saya, my, maksudnya my book, your book, his book, her book, its tail, ya, ekornya kucing maksudnya. Our book, your books, our books, your books, their books. Posesif pronoun ini adalah posesif yang tidak diikuti kata benda yang dimiliki. Kata benda yang dimiliki itu depannya. Contohnya my book, ya, it is my book. Ini adalah buku saya. Kalau jadi mine, this book is mine. This book is mine. Buku ini milik saya. Artinya sama. Ya. It is your book, jadi this book is yours. It is his book, this book is his. Nah, ini. It is her book, this book is hers. Untuk it tidak ada ya. Ours itu juga it is our book, jadi these books are ours ya. Buku-buku ini milik kami, milik kita. This is your book, these are your books. Ini adalah buku-buku kalian. Kalau pakai possessive pronoun, these books are yours. Nah, gitu. Posisinya harus tahu. There jadi theirs ya. This is their book, these books are theirs. These books are theirs. Sekarang kita lihat reflective pronoun. Reflective seperti kamu mengaca ya. Kalau di HP ini layar depan ini reflektif. Jadi myself. Jadi kalau myself itu subjeknya harus depannya I, subjeknya. Misalnya I make it by myself. Saya membuatnya sendiri. Enggak boleh she make it by myself, enggak boleh. I make it, saya membuatnya. I make it, ya, I make it by myself, saya membuatnya sendiri. You make it by yourself, kamu membuatnya sendiri. He make it by himself, dia membuatnya sendiri, dan seterusnya. Ya, coba kalian
ulang lagi. Kalau misalnya ada yang masih tidak jelas, silakan bertanya pada Pak Wirawan ya. Itu yang sudah kalian kerjakan kemarin. Sekarang coba buka halaman 37. Halaman 37 ini tentang drone. Ya. Tentang drone. Kalian baca. Ya, kalian baca apa itu ditulis yang tidak paham. Nah, questionnya ini langsung Pak Wirawan bantu jawab. Ya, jadi tugasnya apa? Tugasnya kalian menulis dari kata-kata dari drone itu, teks drone itu, ya artinya atau yang kamu tidak paham. Nanti kamu foto itu di apa itu Google Classroom, soalnya akan saya berikan nanti ya, Google Classroom. Ya. Untuk jawabannya Pak Wirawan bantu sudah, ya biar paham sedikit-sedikit. What is general noun described in the text? Apa barang yang dijelaskan secara umum di teks itu. Jadi namanya report text adalah dijelaskan secara umum. Ya jelas tadi adalah drone. Drone itu apa? Pesawat tanpa awak. Ya. Itu ada di paragraf 1. The drone in technology term is an unmanned aircraft. Drone itu adalah pesawat tanpa awak. Jadi apa yang disebutkan di situ ya? Drone ya. Mention relating verbs found in the text. Sebutkan kata-kata kerja yang menghubungkan atau relating verbs, atau disebut juga termasuk to be ya, atau relating verb itu. Bukan kata kerja yang melakukan sesuatu. Contohnya apa? Ya, itu tak kasih jawabannya. Is, are, ada were, ada has ya. Ini ada di halaman 35 ya, 35 ada nomor 2 ya, ini 35 nomor 2 ini ada di sini ya, 35 nomor 2 mengenai relating verb. Jadi kamu baca itu. Next, what tense does the text use? Tense apa yang digunakan teks ya? Simple present, namanya report ya. Give the example. Berikan contoh, banyak ya. Ya, drones are more formally known as unmanned aircraft, itu termasuk simple present karena are. Sekarang does the text use passive voice? Apakah teksnya passive voice? Saya kasih contoh kalimat kedua paragraf 1. Drones are more formally known as, lah ini karena ada are, terus depan belakangnya ada known, kamu garis bawah are sama known. To be ketemu kata kerja bentuk ketiga, maka ini adalah kalimat pasif ya. Ini kalimat pasif. Dan banyak yang lain. That can be remotely controlled. Nah, itu kalimat pasif. A drone is a robot that can be remotely controlled. Be controlled itu adalah kalimat pasif. Dan lainnya coba dicek-cek ya. Kalimat paragraf 3 itu langsung kelihatan. Is made of. Is made itu termasuk kalimat pasif. Makanya kalau nanti pahami. Apa kalimat pasif? Nah, sebagaimana di video itu sebelumnya, kalimat pasif itu subjek dikenai pekerjaan. Mention 5 technical terms used in the text related to technology. Sebutkan 5 istilah teknis yang digunakan di teks berhubungan dengan teknologi. Nah, apa ini? 5 istilah teknis. Ya. Contohnya aerial, drone sendiri ya. Software, ya, aircraft. Apa lagi? Banyak ya contoh-contohnya. UASys atau Unmanned Aircraft System. Itu istilah GPS. Itu istilah ya. Istilah teknologi dan lainnya ya. Teknologi ya. Cockpit itu teknologi itu. Ya. Oke, next. What do the underlined word refers to? Apa underlined word? Kok nggak ada? Oh, ini it di paragraf 1 refers to drone. Nggak ada ini ya. Nggak usah dikerjakan, nggak jelas ini. Nggak jelas. Oke, ya.
Udah 19 menit ya. Coba dibuka halaman 38. Itu ada simple present tense versus simple past tense. Diisi apakah ini kata kerjanya simple present tense ataukah simple past tense. Nomor 1, langsung aja tak bantu ya, langsung tak bantu, kalian enak. The first mobile telephone for automobiles kan 1940 ini masa lampau, berarti simple past tense. Came out, C-A-M-E, out. Untuk artinya kalian cari sendiri ya di Google Form. Remote control kits include. Nomor 2 ini, nah ini present ya. Remote control kits include present ini, karena ini tidak ada kata waktu. The air conditioner in a central heating and cooling system provide cool air through inside the house. Ya ini sudah. Nomor 3 juga present. Tapi karena ini cooling system, maka ini the air conditioner ya. Karena ini the air conditioner AC tunggal kan, maka provides. Silakan cek di web saya tentang simple present. Provides ya. Next, number 4, the washing machine enables us. Itu juga present, enables, membuat kita mampu. In 1655, lah ini sudah jelas ada tahunnya, maka simple past. Propose itu bahasa itu present, kalau simple past proposed pakai tambah id aja. Kenapa pakai d bukan ed? Nah, itu ada di penjelasan saya tentang simple past ya. Pernah saya kasih link pusat belajarnya Pak Wirawan untuk tenses dasar. Number 6, the most apparently says number 6 to God ya. Nomor 6 to God karena sudah terjadi. Mouse itu yaitu mouse laptop itu dinamai lah, berarti kan sudah simple past. All mobile phone, semua telepon HP, all mobile phones have berarti karena di present ya, present. Number 8, scanners usually ini present juga, attached ya. Scanners karena simple past maka attach ya. Number 9, flash drive itu FD, connects ya, connects karena present. Flash drive itu jamak connect, maaf ya, connect, tidak ada perubahan, simple present. Number 10, a headset allows the user ya, a headset allows the user, pakai S. Oh ya, untuk lintas minat kan ada 3 jam ya, 3 jam ini langsung saya kasih videonya ini untuk 3 jam itu. Jadi tugas kalian untuk 3 jam ini yang tadi apa, mengartikan di halaman 37 tentang drones, terus kamu cari atau artikan mungkin ya artikan aja yang activity 3 sudah tak kasih contoh, sudah tak kasih jawabannya, kamu tinggal mengartikan biar paham ya, biar paham, nggak sulit ya. Oke, silakan nanti dikumpulkan di Google di Classroom ya yang saya akan beri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.